warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Romusa Tim mewakili Universitas Akprin Indonesia yang mengikuti KBMK 2026. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai inovasi teknologi tepat guna, yaitu pemanfaatan green technology pada sistem filtrasi mobile sebagai inovasi pengolah limbah pada industri batik rumahan. Tahukah kamu, di Indonesia, salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi pusat perhatian saat ini adalah limbah, yang dimana limbah yang dihasilkan baik dari rumah tangga maupun industri tekstil. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas produksi, volume limbah yang dihasilkan juga akan terus meningkat setiap tahunnya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat mencemari air, tanah, dan udara yang akan mengganggu kesehatan bagi masyarakat sekitar. Kemudian, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN KLHK tahun 2021, Indonesia menghasilkan sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil atau setara dengan 12% sampah nasional. Industri batik sebagai bagian dari sektor tekstil turut menjadi salah satu penyumbang limbah tersebut, terutama dalam bentuk limbah cair dalam proses pencucian, pewarnaan, dan juga peloredan. Limbah batik umumnya mengandung zat warna, bahan kimia, serta parameter pencemar seperti COD, BOD, dan TSS yang cukup tinggi sehingga berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang langsung ke saluran air. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi pengelolaan limbah yang sederhana, terjangkau, dan mudah diterapkan agar industri batik tetap berkembang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Salah satu solusi untuk mengurangi masalah ini yaitu mesin pengolah limbah batik portable. Adalah alat yang dirancang untuk mengolah limbah cair hasil proses produksi batik yang umumnya mengandung zat warna sintetis dan lilin atau malam. Ada pula tujuan dari teknologi ini yaitu membantu pelaku usaha batik skala UMKM yang belum memiliki sistem pengolah limbah yang memadai. Karena dengan meningkatnya regulasi lingkungan dan kesadaran terhadap teknologi ramah lingkungan menjadi faktor pendorong. Untuk spesifikasi dari alat ini, yaitu alat ini memiliki kapasitas tangki kurang lebih 60 liter, dimensi panjang 90 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 120 cm. Material yang digunakan tangki ini yaitu HDPE atau food grade. Material rangka terbuat dari besi hollow atau stainless. Dan sistem pengaduk ini menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan gear dan handle. Berat total dari alat ini yaitu kurang lebih 35 sampai 40 kg. Mobilitas dari alat ini yaitu portable, menggunakan roda. Skala penggunaan yaitu berskala pada UMKM dan industri rumah tangga. Dan alur proses pengolahan limbah dari alat ini terdiri dari 6 step. Step pertama, limbah masuk. Limbah cair batik dimasukkan ke dalam tangki pengolahan. Selanjutnya step kedua, tambah bahan kimia. Penambahan bahan kimia berupa koagulan atau flokulan. Untuk step ketiga, pengadukan. Pengadukan dilakukan secara manual via gear dan handle. Untuk step keempat, koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan zat warna dan partikel-partikel. Untuk step kelima, yaitu pengendapan. Endapan akan turun ke dalam bak penampung. Dan step keenam itu filtrasi, penyaringan air agar air limbah menjadi lebih aman. Untuk tingkat kesiapterapan teknologi ini, posisi teknologi ini berada di level 6 menuju ke level 7. Karena telah diuji prototipe secara langsung pada lingkungan operasional nyata atau di industri UMKM batik. Dan hasilnya penurunan kekeruhan, perbaikan warna limbah, dan stabilisasi pH mendekati baku mutu lingkungan. Berdasarkan diagram, untuk level 6 menuju ke level 7, yaitu sudah melewati uji lingkungan nyata dan demonstrasi operasional. Lalu, apa yang menjadi masalah utama sebelum adanya teknologi ini pada UMKM batik? Yang pertama adalah limbah cair batik mengandung zat pewarna, bahan kimia, dan juga endapan pekat. Yang kedua, UMKM belum memiliki sistem IPAL yang memadai. Yang ketiga, keterbatasan biaya, lahan, dan teknologi yang praktis ini sangat menghambat. Kemudian, yang keempat, banyak pelaku usaha membuang limbah langsung ke saluran air.
sehingga hal tersebut dapat mencemari lingkungan yang semakin meningkat. Selanjutnya, mengapa solusi mesin filtrasi portable ini direkomendasikan? Karena koagulasi manual untuk menggumpalkan zat pencemar. Selanjutnya, filtrasi multitahap yang dimana akan menurunkan TSS, COD, dan juga warna. Kemudian, dengan desainnya yang portable dan mobile, mudah untuk dipindahkan dan juga menjadi hemat lahan. Dengan kapasitas 60 liter cukup untuk produksi UMKM harian. Tidak perlu energi listrik besar yang dimana ramah biaya. Terdapat pemangku kepentingan terkait, yaitu yang pertama adalah pelaku usaha batik, UMKM atau pengrajin, yang dimana sebagai pengguna utama dan juga operator alat. Yang kedua adalah pemerintah daerah, yang regulasi dan juga pengawasan serta program bantuan. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar, sebagai penerima manfaat kualitas lingkungan. Kemudian ada akademisi atau perguruan tinggi yang dimana akan melakukan riset serta pengembangan dan evaluasi teknologi tersebut. Kemudian ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang dimana advokasi, edukasi, dan juga implementasi mengenai teknologi tersebut. Kemudian adalah penyedia teknologi atau produsen alat yang dimana mendesain, memproduksi, dan juga pernah. Kemudian selanjutnya adalah investor atau lembaga pendanaan yang dimana akan mendukung finansial pengadaan alat. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif, di mana IPAL permanen menjadi alternatif, tetapi terdapat kelemahannya yaitu mahal dan butuh lahan. Yang kedua adalah teknologi canggih, yang dimana kelemahannya sangat kompleks. Kemudian yang ketiga adalah alat portable. Nah, hal ini sangat direkomendasikan. Mengapa? Karena keunggulan teknologi ini adalah yang pertama, sesuai dengan kebutuhan UMKM, yang kedua, hemat lahan, yang ketiga, mudah dioperasikan, yang keempat, rendah biaya, dan kelima, efektif menurunkan pencemaran, dan yang terakhir, mendukung green industry. Selanjutnya adalah kemudahan implementasi, mudahnya diterapkan. Bahkan tanpa listrik atau lahan luas, desain alat ini dirancang khusus agar bisa langsung digunakan oleh siapa saja, di mana saja, tanpa pelatihan mendalam. Yang pertama ada sistem sederhana, menggunakan metode koagulasi dan filtrasi manual yang mudah dipahami pengguna tanpa latar belakang teknis. Kemudian ada tidak bergantung pada listrik, seluruh proses digerakkan secara manual menggunakan gear dan handle, cocok untuk daerah dengan keterbatasan akses energi. Kemudian ada perawatan yang mudah, materi HDPE dan stainless steel tahan korosi bahan kimia. Hal ini dapat meminimalkan kebutuhan servis dan penggantian komponen. Kemudian ada fleksibilitas portable, dilengkapi roda atau caster, alat ini bisa dipindah kemana saja sesuai lokasi produksi tanpa membutuhkan ruang yang permanen. Selanjutnya ada strategi dan fokus komersialisasi. 4 pilar strategi yang membuat teknologi ini siap dipasarkan. Teknologi ini bukan hanya soal teknis, tapi ia dirancang dengan orientasi pasar yang jelas dan model bisnis yang berkelanjutan. Yang pertama ada fokus UMKM, pelaku usaha kecil sebagai target utama, menargetkan jutaan pengrajin batik rumahan di Indonesia yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah karena pasar yang besar dan belum terlayani. Kemudian teknologi yang sederhana, kemudian operasional sebagai nilai jual, tidak perlu operator khusus atau pilihan panjang sehingga siapapun bisa mengoperasikannya sehingga adopsi lebih cepat dan luas. Kemudian ada ramah lingkungan, yaitu mendorong produksi batik berkelanjutan, membantu UMKM memenuhi regulasi lingkungan dan membangun reputasi sebagai industri batik yang bertanggung jawab. Kemudian ada efisiensi biaya, investasi yang rendah dengan manfaat jangka panjang. Tanpa biaya listrik besar dan perawatan minimal, ini jauh lebih terjangkau dibandingkan membangun IPAL konvensional. Selanjutnya ada justifikasi kelayakan. Mengapa teknologi ini layak dikembangkan dan diperjualbelikan? Alasannya adalah limbah batik yang kompleks, COD dan TSS tinggi, berbahaya jika dibuang tanpa pengolahan. Limbah cair batik mengandung senyawa organik, padatan tersuspensi, dan zat warna yang sulit tergradasi secara alami. Tanpa pengolahan lebih lanjut, ini dapat mencemari air dan ekosistem sekitar. Kemudian ada metode terbukti efektif, koagulasi, sedimentasi, dan filtrasi sudah divalidasi penelitian. Kombinasi 3 proses ini terbukti menurunkan kadar TSS, COD, dan warna limbah secara signifikan. Penelitian pada jurnal Chemica mengkonfirmasi efektivitasnya pada limbah batik skala kecil. Kemudian ada biaya yang lebih terjangkau, lebih realistis untuk UMKM dengan keterbatasan modal, tidak memerlukan instalasi permanen, konsumsi listrik besar, atau perawatan kompleks. Cocok untuk pelaku usaha kecil yang membutuhkan solusi efektif namun tidak memberatkan secara finansial. Kemudian bisa dikembangkan. Struktur modular memungkinkan peningkatan kapasitas dan teknologi. Desain saat ini pada TKT 6-7 sudah siap untuk uji lapangan. Ke depan dapat ditingkatkan dengan penambahan elektrokoagulasi, ozonasi, atau otomasi untuk memperluas pasar ke skala industri menengah.